Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan agen intelijen menyamar jadi tukang sayur untuk gagalkan sindikat TKI ke Kamboja. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Pasar tradisional di sebuah kota kecil Indonesia. Suasana pagi yang riuh, orang-orang berlalu lalang, pedagang dengan gerobak sayur, dan pembeli yang tawar-menawar. Di tengah keramaian, ada seorang pria parubaya bernama Rahmat, seorang tukang sayur yang terlihat biasa saja. Dia membawa gerobak kayu penuh dengan sayuran segar, mengenakan topi caping lebar, serta pakaian lengan panjang yang lusuh. Tidak ada yang mencurigakan tentang dirinya. Semua orang mengenalnya sebagai pedagang sayur yang ramah. Namun, meskipun tampak seperti seorang pria biasa, ada sesuatu yang berbeda tentang Rahmat. Matanya tajam, tak ada satupun gerakan yang ia lakukan yang tidak penuh perhitungan. Rahmat menyusuri pasar, meletakkan beberapa sayur di meja, dan dengan cepat melayani pelanggan yang datang. Sesekali, ia melirik sekelilingnya, memperhatikan setiap wajah yang lewat, mendengarkan percakapan, dan membaca situasi dengan cermat. Sementara itu, di sudut pasar yang agak tersembunyi, dua pria berbicara dengan suara pelan namun tajam. Mereka terlihat mencurigakan. Pakaian mereka tidak sesuai dengan pedagang pasar biasa. Salah satunya, seorang pria muda bertubuh kekar, sedang memegang sebuah map berisi dokumen yang tampaknya sangat penting. Mereka berbicara dengan cepat, saling berpandangan cemas, dan terus menoleh ke arah Rahmat. Rahmat tahu mereka adalah bagian dari sindikat yang dia cari. Misi yang diberikan kepadanya sangat jelas. Sindikat ini tengah mengatur pengiriman TKI ilegal ke luar negeri, dengan Kamboja sebagai tujuan utama. Mereka beroperasi di bawah radar, memanfaatkan kesulitan hidup orang-orang yang desperate untuk bekerja di luar negeri. Banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa mereka akan terjebak dalam kondisi buruk dan eksploitasi di luar negeri. Dari pengamatan singkat, Rahmat menyadari bahwa waktu mereka sangat terbatas. Keputusan harus dibuat. Tanpa ragu, ia mendekati sebuah warung makan kecil di pinggir jalan dan memesan segelas teh manis. Sambil duduk, ia menarik napas dalam-dalam, memikirkan langkah selanjutnya. Ini adalah bagian dari rencana yang telah disiapkan oleh tim intelijen yang bekerja bersamanya. Hari itu, Rahmat tidak hanya sekadar menyamar sebagai tukang sayur. Ia menyadari betul bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menghentikan jaringan ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika dia gagal, maka lebih banyak nyawa yang akan hilang. Dengan tangan bergetar sedikit, ia memeriksa ponselnya yang tersembunyi di balik jaket. Sebuah pesan masuk, memberikan informasi terbaru dari tim di pusat komando. Mereka telah berhasil mengidentifikasi rute perjalanan sindikat yang baru, dan Rahmat harus bergerak lebih cepat. Di pasar, suasana semakin ramai. Rahmat melangkah ke meja sayur, memotong seledri dengan gerakan cepat, seolah ia hanya fokus pada pekerjaan sehari-harinya. Namun, pikirannya berkecamuk. Anggota sindikat yang ia amati sebelumnya mulai bergerak, berjalan menuju sebuah tempat yang lebih sepi. Ini adalah saat yang tepat. Tanpa ada yang tahu, Rahmat mengikuti mereka. Ia bergerak dengan hati-hati, menyeimbangkan gerobaknya sambil terus mengawasi. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Keringat perlahan turun di dahinya, bukan karena cuaca panas, tetapi karena tekanan yang semakin besar. Rahmat tahu bahwa dia harus mendekati sindikat itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Semua rencana yang disusun selama berbulan-bulan ini berada di ujung tanduk. Di belakang pasar, di dekat lorong sempit yang jarang dilewati orang, Rahmat menyaksikan mereka berdua masuk ke sebuah gedung kecil yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Rahmat memperhatikan dari jauh, memastikan mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Tak lama, seorang wanita muda dengan ransel besar muncul dari dalam gedung tersebut, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak cemas. Di tangannya, ia memegang dokumen yang terlihat sangat penting. Rahmat bisa melihat dari gerakannya bahwa wanita itu baru saja menerima instruksi dari sindikat. Wanita itu adalah salah satu calon TKI yang akan dikirim ke Kamboja.
Dia tidak tahu apa yang menunggunya. Rahmat kembali merapat, melangkah dengan hati-hati hingga ia menemukan tempat persembunyian sementara di balik tumpukan barang bekas. Dengan cepat, ia mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan ke tim intelijen untuk memberitahu posisi dan pergerakan mereka. Waktu semakin mendekat. Rahmat tahu dia harus bergerak cepat. Tiba-tiba, seorang pria berbadan kekar keluar dari gedung dengan ekspresi tegang. Wajahnya tertutup bayangan topi yang lebar, dan matanya berkilat tajam. Dia berhenti sejenak, menatap ke sekeliling, seolah merasakan adanya sesuatu yang aneh di udara. Rahmat, yang bersembunyi di balik gerobaknya, menghela napas perlahan, berusaha untuk tetap tenang. Jika dia ketahuan, misinya bisa berakhir. Pria itu menatap langsung ke arah Rahmat. Detik itu, dunia terasa berhenti sejenak. Namun, Rahmat tidak terkejut. Dia sudah tahu bahwa untuk bertahan dalam misi ini, ia harus selalu siap menghadapi setiap risiko. Dia tetap diam, menundukkan kepala, seolah tidak ada yang menarik perhatian. Pria itu melangkah maju, mengabaikan Rahmat, dan terus berjalan menuju kendaraan yang terparkir di dekatnya. Rahmat menghirup udara dalam-dalam dan melanjutkan pengamatannya. Hari itu, semuanya terasa lebih intens. Setiap langkah Rahmat seperti membawa beban yang lebih berat. Di balik semua aktivitas pasar yang biasa, misi besar ini sedang berjalan di antara mereka, tersembunyi dalam keramaian yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Keheningan melanda pasar ketika Rahmat kembali menyusun sayurannya. Ia merapikan bawang dan cabai di atas meja, menyembunyikan ketegangan yang mendalam di balik wajahnya yang ramah. Semua orang di sekitar melihatnya sebagai pedagang biasa. Namun dalam kepalanya, rencana besar tengah disusun dengan cermat. Waktu tak lagi berpihak padanya. Sindikat yang ia amati sejak pagi kini semakin terlihat jelas. Mereka bergerak cepat, seperti ular yang siap menyergap mangsanya. Di sudut pasar, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, mengenakan kacamata hitam besar meskipun cuaca mendung, berbisik dengan seorang wanita muda yang tampak cemas. Wanita itu, dengan riasan wajah tipis, tampak tidak nyaman berada di sana. Mereka berbicara pelan, namun intonasi suara mereka yang mendesak membuat Rahmat semakin waspada. Rahmat mendekat sedikit lebih dekat, meski tetap menjaga jarak agar tak terdeteksi. Salah satu kata yang terdengar jelas dari percakapan mereka adalah Kamboja. Itu cukup untuk memastikan bahwa mereka adalah bagian dari sindikat pengiriman TKI ilegal yang telah ia buru selama berbulan-bulan. Pria bertubuh tegap yang sebelumnya Rahmat amati keluar dari gedung terbengkalai itu kini berjalan mendekat, membawa sebuah map berisi dokumen. Rahmat tahu bahwa dokumen itu pasti berisi data tentang calon TKI yang akan dikirim. Sindikat ini tidak hanya mengandalkan uang untuk melakukan transaksi, tapi juga dokumen palsu yang memanipulasi sistem agar calon pekerja bisa lolos pemeriksaan. Di saat yang sama, seorang pria muda dengan tubuh kurus, mengenakan kaos biru, terlihat gelisah sambil menggenggam tas kecil. Ia berjalan masuk ke dalam gedung yang sama, tanpa banyak bicara. Mungkin ia adalah salah satu perekrut baru yang dipekerjakan oleh sindikat ini. Rahmat terus mengamati setiap gerakan mereka, memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka menjaga agar tidak menarik perhatian. Saat pria bertubuh tegap itu membuka pintu gedung yang sudah usang, Rahmat memperhatikan bahwa di dalamnya ada lebih banyak orang. Beberapa di antaranya tampak tidak lebih tua dari 20 tahun. Calon TKI yang tak tahu apa yang menanti mereka. Mereka terlihat bingung, ketakutan, dan tak tahu harus pergi kemana. Para sindikat ini memang ahli dalam memanipulasi orang yang berada dalam keadaan terdesak. Rahmat mulai menghitung. Ada sekitar 7 orang yang sedang duduk di dalam gedung. Semuanya tampak berusia muda. Mereka terpisah dari dunia luar, seolah mereka sudah terjebak dalam jaringan yang hampir mustahil untuk diloloskan. Beberapa di antaranya tampak mengenakan pakaian seadanya, yang menunjukkan bahwa mereka datang dari desa-desa jauh, membawa harapan besar untuk bekerja di luar negeri. Mereka tak tahu bahwa perjalanan mereka akan membawa mereka ke dalam jebakan yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Di tengah kebingungannya, Rahmat meraih ponselnya. Tanpa mengalihkan pandangannya dari gedung itu, ia mengirim pesan singkat kepada tim intelijen yang berada di pusat komando.
Lokasi sudah teridentifikasi, namun Rahmat tahu bahwa ini baru permulaan. Jika ia membuat langkah yang salah, maka calon TKI yang tak tahu apa-apa ini akan menjadi korban dari sindikat yang kejam ini. Rahmat menunggu beberapa menit, memastikan setiap detil yang ia lihat masuk ke dalam laporan yang akan dikirim. Dalam sekejap, ponselnya berbunyi. Pesan baru masuk. Pesan tim intelijen. Kita sudah mendapatkan data dari sumber yang dapat dipercaya. Mereka akan berangkat malam ini. Kita harus bergerak cepat. Wajah Rahmat menjadi lebih serius. Ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak. Namun, ia tahu bahwa pengawasan terhadap sindikat ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Rahmat memutuskan untuk memantau lebih lama, memastikan bahwa calon TKI ini tidak langsung dipindahkan ke tempat yang lebih tersembunyi. Tidak ada yang tahu berapa banyak jaringan ini sudah beroperasi dan siapa saja yang terlibat. Tiba-tiba, salah satu dari para calon TKI itu, seorang wanita muda dengan wajah penuh kecemasan, berdiri dan mulai berjalan keluar dari gedung. Matanya memandang ke sekeliling dengan kebingungan, seolah mencari seseorang. Rahmat segera menyadari bahwa wanita ini, sama seperti yang lainnya, pasti sedang menunggu sesuatu. Mungkin seseorang yang akan membawanya ke pelabuhan untuk perjalanan yang lebih jauh. Rahmat mengikuti dari kejauhan. Wanita itu berhenti di depan sebuah warung kecil di ujung jalan, dan bertransaksi dengan seorang pria yang tampaknya juga bagian dari sindikat. Mereka berbicara singkat, dan pria itu menyerahkan sebuah amplop kecil yang sepertinya berisi uang. Tak lama, wanita itu menerima amplop tersebut dengan tangan gemetar. Rahmat mengamati dengan seksama. Dari gerak-gerik wanita itu, dia bisa tahu bahwa ini adalah transaksi terakhir sebelum keberangkatan. Segera setelah itu, wanita itu memasukkan amplop ke dalam tasnya, menutupi wajahnya dengan kerudung, dan bergegas pergi. Akhirnya, Rahmat mendapat gambaran jelas tentang bagaimana sindikat ini beroperasi. Mereka tak hanya memperdagangkan orang, tetapi juga memanipulasi dokumen dan transaksi dengan sangat hati-hati. Semua dilakukan dalam diam, dan orang-orang yang terjebak tidak pernah tahu bahwa mereka akan dijual seperti barang. Sambil menyaksikan wanita itu pergi, Rahmat merasakan ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat. Ini adalah titik balik dalam misinya. Ia tidak hanya melihat sekilas dari jauh, tetapi kini ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil harus lebih hati-hati lagi. Setiap detil penting. Setiap orang yang ia temui bisa menjadi bagian dari jaringan ini, atau bahkan korban berikutnya. Di balik keramaian pasar, Rahmat berjanji dalam hatinya, ini belum berakhir. Sindikat ini akan kugulung sampai ke akarnya. Pagi itu, Rahmat kembali dengan langkah tenang menuju pasar. Pasar tradisional yang sibuk dengan pedagang sayur, pembeli yang tawar-menawar, dan suara gaduh dari kendaraan yang lewat, terasa seperti rumah baginya. Namun di balik kesibukan itu, Rahmat menjalankan misi yang lebih besar, lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan siapapun. Ia bukan hanya tukang sayur. Ia adalah mata dan telinga dari intelijen yang bergerak dalam bayang-bayang. Hari itu, ia menyusun sayuran dengan lebih hati-hati. Setiap gerakan tampak sederhana, namun penuh arti. Gerobak sayur yang ia dorong bukan hanya alat untuk berjualan, tetapi juga tempat ia menyimpan peralatan pengawasan dan alat komunikasi dengan tim intelijen. Dari bawah meja sayurnya, ia mengeluarkan sebuah alat kecil berbentuk seperti ponsel biasa. Itu adalah perangkat penyadap yang digunakan untuk memonitor percakapan orang-orang yang mencurigakan. Hari itu, Rahmat sudah memutuskan untuk lebih dekat dengan sindikat yang ia amati. Ia tahu mereka akan beroperasi lagi, dan kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Melalui pengamatan selama beberapa hari terakhir, Rahmat berhasil mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam aktivitas sindikat ini, lokasi pertemuan mereka, waktu mereka berkumpul, serta cara mereka berkomunikasi. Seperti yang sudah ia duga, pria kekar yang bertemu dengan wanita muda tadi kembali terlihat di pasar. Ia tidak sendirian. Bersamanya, ada seorang pria parubaya yang mengenakan jas usang, serta seorang pemuda dengan tato di lengannya yang berjalan dengan cepat. Tampaknya sedang terburu-buru. Mereka semua menuju ke sebuah warung kopi yang sedikit lebih tersembunyi di ujung pasar.
Rahmat mengamati mereka dengan seksama dari balik tumpukan cabai merah di gerobaknya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin terasa. Rahmat terus mengamati mereka sambil melakukan transaksi dengan pembeli biasa. Setiap kali ada seseorang yang mendekati meja sayurnya, ia menyambut mereka dengan senyum ramah, namun matanya tetap fokus pada pergerakan sindikat itu. Setelah beberapa saat, Rahmat menyadari bahwa pria kekar tersebut, yang ia sebut sebagai The Boss, sedang berbicara serius dengan seorang pembeli misterius, seorang pria yang terlihat berbeda dari yang lain. Ia memakai jas gelap dan berdiri tegap, berbicara dalam bahasa yang tidak biasa bagi penduduk sekitar. Rahmat tahu bahwa pria ini bukan sekadar pembeli biasa. Keberadaannya menandakan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mereka tidak berbicara lama, namun cukup untuk menarik perhatian Rahmat. Dalam momen itu, Rahmat merasakan bahwa semua gerakan mereka adalah bagian dari sebuah skenario yang lebih rumit. Sindikat ini bukan hanya sebuah jaringan kecil, tetapi memiliki koneksi yang lebih dalam, bahkan sampai ke luar negeri. Setelah percakapan selesai, The Boss dan rekannya masuk ke dalam mobil hitam yang terparkir di dekatnya. Mereka tampaknya siap untuk pergi. Rahmat berpikir sejenak. Jika mereka pergi ke tempat yang sama seperti sebelumnya, itu berarti perjalanan mereka akan membawa mereka ke lokasi yang lebih rahasia, tempat pengiriman calon TKI ilegal dilakukan. Rahmat memutuskan untuk mengikuti mereka, namun dengan cara yang lebih hati-hati. Ia mengemas sayurannya lebih cepat, menyelesaikan transaksi terakhir dengan pembeli, lalu dengan tenang mendorong gerobaknya ke arah yang berlawanan dari pasar. Dia tahu ini adalah risiko besar, tetapi inilah satu-satunya cara untuk mengungkap lebih banyak informasi. Mengikuti mereka dari jarak yang cukup aman, Rahmat melangkah melalui gang sempit di belakang pasar, menjaga jarak dengan hati-hati agar tidak terdeteksi. Mobil hitam itu melaju pelan, dan Rahmat dengan sigap mengikuti mereka dari kejauhan, memasuki jalan-jalan kecil di kota yang semakin sepi. Rahmat merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap langkah yang diambil adalah risiko, namun ia tahu ini adalah kesempatan langka. Jika ia bisa menemukan tempat pertemuan mereka yang lebih aman, maka ia akan mendapat banyak informasi penting yang bisa digunakan untuk menggagalkan sindikat ini. Tiba-tiba, mobil itu berbelok ke sebuah jalan yang lebih sempit, memasuki sebuah kawasan perumahan yang tampak terabaikan. Rahmat tahu ini bukan tempat yang sering dilalui orang. Tempat ini terlalu sunyi, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang terlupakan, dengan pagar tinggi dan pintu gerbang yang tampak sudah lama tidak dipelihara. Rumah itu seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Rahmat berhenti di sudut jalan, menunggu sejenak agar mobil itu tidak melihatnya. Dari tempat persembunyian sementara, ia bisa melihat orang-orang keluar dari mobil dengan cepat. The Boss dan dua rekannya masuk ke dalam rumah besar itu, tanpa memperhatikan sekeliling mereka. Rahmat tahu ini adalah saat yang sangat penting. Ia harus mengamati lebih dekat. Meskipun ia tahu bahwa jika ketahuan, segalanya bisa berakhir lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dia menunggu selama beberapa menit, memastikan bahwa tidak ada yang mengawasi jalannya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pagar rumah itu, mencoba melihat lebih jelas ke dalam. Melalui celah kecil di antara pagar dan dinding, ia bisa melihat beberapa orang berkumpul di ruang tamu besar rumah itu. Beberapa di antaranya tampak sedang berdiskusi serius, sambil memeriksa tumpukan dokumen di meja panjang. Dokumen-dokumen itu jelas bukan dokumen biasa. Rahmat bisa melihat ada foto-foto orang yang tampaknya adalah calon TKI, lengkap dengan informasi pribadi mereka. Beberapa dokumen bahkan tampak berisi salinan paspor dan visa yang dipalsukan. Rahmat menahan napas, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, jika ia bisa membawa bukti ini ke pihak berwenang, maka sindikat ini akan hancur. Namun, Rahmat sadar bahwa ia tidak bisa langsung menyerbu tempat itu. Jika ia melakukan itu sekarang, bisa jadi akan ada banyak orang yang terluka, atau bahkan lebih buruk, para calon TKI yang sudah berada di dalam rumah itu bisa menjadi korban. Rahmat harus bermain cerdik. Dengan hati-hati, ia kembali mundur dan bersembunyi di balik sebuah tumpukan barang yang terletak di sudut jalan.
Ia membuka ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada tim intelijen. Lokasi terdeteksi. Rumah di kawasan perumahan sepi. Mobil hitam terparkir di depan. Ada dokumen yang mencurigakan di dalam. Siap bergerak kapan saja. Setelah itu, Rahmat duduk dan mengatur napas. Dia tahu misi ini belum selesai, tetapi langkah pertama sudah diambil. Di balik pasar yang ramai, di antara pedagang sayur yang sibuk, ia terus melangkah dengan hati-hati, mengumpulkan data demi data, menyusun potongan-potongan puzzle yang akan menggagalkan jaringan sindikat ini. Rahmat duduk di sudut jalan yang sepi, di balik tumpukan barang bekas, menyandarkan tubuhnya pada dinding tua yang sudah lapuk. Tangannya menggigil sedikit saat ia mengirim pesan ke tim intelijen. Lokasi terdeteksi. Rumah di kawasan perumahan sepi. Mobil hitam terparkir di depan. Ada dokumen yang mencurigakan di dalam. Setelah menekan tombol kirim, Rahmat menarik napas panjang. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah titik kritis dalam misinya. Dia tahu bahwa mengungkapkan keberadaan sindikat ini akan membawa konsekuensi besar. Jika pihak berwenang datang terlalu cepat, atau jika sindikat tersebut menyadari adanya pengintaian, semuanya bisa berantakan. Rahmat merasakan beban yang berat di pundaknya. Bukan hanya hidupnya yang dipertaruhkan, tapi juga nasib banyak orang yang sudah terjebak dalam jaringan ini. Beberapa detik setelah pesan terkirim, ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru masuk dari tim intelijen. Pesan tim intelijen. Sudah ada pasukan yang siap. Kami memantau komunikasi mereka. Kami butuh waktu. Jangan bertindak gegabah. Tunggu instruksi lebih lanjut. Rahmat menundukkan kepala, berpikir sejenak. Waktu adalah hal yang paling krusial sekarang. Setiap detik yang berlalu berarti kesempatan untuk mengungkap sindikat ini semakin sedikit. Namun, ia tahu tim intelijen membutuhkan waktu untuk mengerahkan pasukan yang tepat. Mereka harus memastikan bahwa sindikat ini bisa dihancurkan tanpa menimbulkan korban jiwa. Ini bukan hanya soal satu rumah atau satu sindikat. Ini adalah tentang jaringan yang lebih luas yang harus diputuskan dengan rapi. Rahmat meraih ponselnya sekali lagi, mengaktifkan aplikasi pengintai yang sudah disiapkan untuk memonitor lokasi-lokasi terkait. Dalam aplikasi itu, ia bisa melihat jejak perjalanan para anggota sindikat yang beroperasi di bawah tanah. Informasi ini dikumpulkan dari jaringan mata-mata intelijen yang tersebar di beberapa titik. Rahmat mengamati dengan seksama. Beberapa lokasi baru muncul di layar ponselnya, tempat-tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia menatap layar dengan cemas. Ada potensi bahwa sindikat ini mungkin lebih besar dari yang ia kira. Mereka memiliki lebih banyak lokasi dan lebih banyak orang daripada yang sempat ia duga. Namun, untuk saat ini, fokusnya adalah pada rumah yang baru saja ia temukan, tempat yang harus segera diserbu sebelum sindikat itu menyadari ada yang mengawasi mereka. Jangan bertindak gegabah. Pesan itu terngiang di telinganya. Rahmat tahu benar apa artinya. Dalam situasi seperti ini, terburu-buru hanya akan membawa bencana. Tapi, bagaimana jika waktu yang ditunggu itu terlalu lama? Seperti seorang predator yang menunggu mangsanya, Rahmat tak bisa menahan rasa cemas yang meliputi dirinya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk kembali mendekati rumah itu sekali lagi, meskipun hanya dari jauh. Ia harus memastikan bahwa orang-orang di dalamnya tidak berpindah tempat. Rahmat pun berjalan dengan tenang menuju ujung jalan, mengamati rumah itu dengan cermat. Dari kejauhan, ia bisa melihat ada beberapa mobil terparkir di depan rumah besar itu. Beberapa di antaranya tampak seperti kendaraan pribadi, sementara yang lainnya adalah mobil van putih, kendaraan yang sering digunakan untuk mengangkut barang atau orang dalam jumlah banyak. Rahmat tahu persis bahwa jika sindikat ini memang beroperasi dengan cara yang sama seperti yang ia duga, van putih itu mungkin digunakan untuk membawa calon TKI ilegal yang sudah siap diberangkatkan ke luar negeri. Segera setelah itu, mereka akan dipindahkan ke pelabuhan atau bandara dengan identitas palsu, melewati pemeriksaan tanpa diketahui oleh otoritas. Ia mengeluarkan alat komunikasi rahasia yang telah disiapkan sebelumnya, sebuah perangkat kecil yang menyerupai ponsel biasa. Dengan hati-hati, Rahmat menghubungi tim intelijen. Suaranya berbisik pelan namun tegas. Lokasi tetap aman.
Mereka masih di dalam. Ada van putih yang tampaknya siap untuk digunakan. Harus ada tindakan sekarang. Menunggu beberapa detik, Rahmat menatap rumah itu lagi. Sejumlah orang keluar dari dalam, terlihat bergerak dengan cepat. Mereka tampak terburu-buru dan tidak memperhatikan sekitar. Rahmat memperhatikan mereka dengan saksama. Ini adalah tanda bahwa sesuatu sedang dipersiapkan. Mungkin pengiriman TKI yang akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan. Namun, saat yang tak terduga terjadi, salah satu dari pria yang keluar, pria yang sebelumnya dikenali sebagai The Boss, berhenti di depan pagar rumah. Matanya menyapu area sekitarnya, mencari sesuatu. Rahmat bersembunyi di balik gerobaknya yang kosong, berusaha untuk tidak terlihat. Nafasnya terasa sesak. Jika pria itu menyadari ada yang mengawasi mereka, semuanya bisa berakhir dengan cepat. Dengan cepat, pria itu melangkah maju ke mobil hitam yang terparkir di depan, tanpa menoleh lagi ke arah jalan. Rahmat merasa lega sejenak, namun instingnya mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang sedang disiapkan, dan ia harus segera bergerak. Beberapa menit setelah itu, Rahmat menerima pesan dari tim intelijen yang memberi instruksi untuk melakukan pengintaian lebih lanjut. Mereka membutuhkan bukti lebih kuat untuk memastikan bahwa penggerebekan ini berjalan lancar. Rahmat kembali melihat ke rumah tersebut. Tiba-tiba, beberapa pria berseragam hitam mulai keluar dari mobil van putih yang sempat terparkir di depan rumah. Mereka berjalan cepat menuju pintu belakang rumah besar itu, membawa koper-koper besar yang tampaknya penuh dengan barang-barang yang akan diselundupkan. Rahmat mendekat, hanya beberapa meter dari pintu pagar. Ia bisa mendengar suara percakapan terbatas antara para pria tersebut, namun tidak cukup jelas untuk dapat menangkap apa yang mereka bicarakan. Yang pasti, ini adalah sinyal bahwa mereka tengah mempersiapkan pengiriman orang-orang yang telah terjebak. Saat itu, Rahmat tahu waktunya telah tiba. Tim intelijen sudah berada dalam posisi untuk bertindak. Ia mengirim pesan terakhir, memberikan tanda bahwa ia siap untuk mengambil langkah lebih jauh. Pesan tim intelijen, siap melakukan penyerbuan. Sinyal hijau, kami akan menggerakkan tim SWAT dalam 5 menit. Bersiaplah. Dengan cepat, Rahmat meraih ponselnya dan menyembunyikan perangkat komunikasi. Ada ketegangan yang terasa di udara. Pintu gerbang rumah itu masih terbuka sedikit, memberi kesempatan untuk menyelinap lebih dekat lagi. Tidak ada waktu untuk ragu. Rahmat menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Detak jantung Rahmat berdetak lebih cepat. Beberapa menit yang lalu, ia menerima sinyal hijau dari tim intelijen. Artinya, mereka siap bergerak. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa meskipun tim SWAT sudah siap, mereka membutuhkan petunjuk yang lebih jelas dan bukti yang lebih kuat untuk menggulung sindikat ini secara tuntas. Begitu banyak orang yang terlibat, dan jika salah langkah, semuanya bisa berantakan. Itu adalah risiko yang harus dihadapi, dan Rahmat sudah siap. Ia berdiri dari persembunyiannya, dengan cepat menyembunyikan wajahnya di balik kerudung yang biasa ia kenakan untuk menghindari sorotan. Dengan gerakannya yang hati-hati, ia mulai mendekat ke rumah besar itu, menyelinap melalui gang sempit yang membatasi 2 bangunan. Di sekelilingnya, udara malam mulai terasa lebih berat, seolah menandakan bahwa momen ini sangat menentukan. Rahmat tahu bahwa tindakan gegabah bisa berakibat fatal. Di dalam rumah itu, sindikat telah menyiapkan calon TKI yang mereka kirimkan ke luar negeri, dan segala sesuatunya tampaknya sudah siap. Rahmat terus melangkah, tetap tenang, dan memperhatikan setiap detail di sekitarnya. Beberapa pria bertubuh kekar berjalan melewati pintu belakang rumah dengan membawa koper-koper besar. Koper-koper itu jelas bukan untuk barang biasa. Rahmat menduga, ini adalah barang bukti yang bisa menjadi kunci untuk menghancurkan jaringan sindikat ini. Dia menyentuh telinga kirinya, tempat ia menyembunyikan alat komunikasi kecil. Mereka sudah siap, bisiknya pelan kepada dirinya sendiri, memastikan bahwa tim intelijen tahu apa yang sedang terjadi di lapangan. Dalam hitungan detik, ponselnya bergetar, mengingatkannya bahwa komunikasi dengan tim intelijen harus tetap terjaga. Pesan tim intelijen, waktu tersisa 5 menit. Tim SWAT bergerak dalam posisi siap untuk eskalasi.
Rahmat menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap fokus. Ia terus mengamati gerak-gerik para pria yang keluar dari rumah itu. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap gerakan, adalah petunjuk lebih lanjut mengenai operasi pengiriman calon TKI ilegal yang tengah berlangsung. Van putih itu, yang sebelumnya sempat ia amati, tampaknya sudah siap untuk dipergunakan. Dua pria bertubuh besar berdiri di sampingnya, berbicara dengan nada yang pelan namun serius. Di dalam van itu, Rahmat tahu, ada lebih dari sekadar barang. Di sana, ada kehidupan yang diperdagangkan. Orang-orang yang terjebak dalam jaringan sindikat ini tanpa mereka sadari. Dari tempat persembunyiannya yang semakin sempit, Rahmat melihat pria bertubuh tegap, The Boss, berdiri di depan pintu rumah. Dia tampaknya sedang memimpin operasi terakhir. Ia mengarahkan rekan-rekannya untuk memuat koper-koper dan barang lainnya ke dalam van. Saat pria itu berbalik dan berjalan menuju rumah, Rahmat memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Dengan sigap, ia merunduk di balik sebuah tumpukan barang, bersembunyi sebentar di balik bayang-bayang rumah besar itu. Ia mulai bergerak lebih cepat, memasuki sudut rumah yang lebih gelap, dekat dengan pintu belakang. Ia tahu bahwa jika ia dapat mendapatkan akses lebih dekat ke dalam rumah, maka bukti yang ia butuhkan untuk melaporkan sindikat ini bisa lebih kuat. Namun, tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar semakin keras, dan van putih itu mulai bergerak. Rahmat terperanjat, menyadari bahwa mereka sedang bersiap untuk melakukan pengiriman, dan mereka hampir saja meninggalkan tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Rahmat melangkah maju, menyentuh gerbang besi yang terpasang di samping pintu belakang rumah, berusaha untuk membukanya perlahan. Pada saat yang bersamaan, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Rahmat menahan napas. Dalam gelapnya malam, hanya bayangan yang dapat terlihat. Ia berjongkok, bersembunyi di balik sebuah tumpukan sampah. Langkah itu semakin dekat. Suara pria yang berbicara dengan keras mulai terdengar jelas. "Pastikan semuanya sudah siap," kata pria itu, yang tak lain adalah The Boss. "Jangan sampai ada yang kabur. Kita harus cepat." Rahmat tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan hati-hati, ia menggeser sedikit tubuhnya, menatap sekeliling. Ia bisa melihat bayangan orang-orang bergerak di dalam rumah, dan suara keributan semakin keras. Rahmat tahu, pengiriman itu sudah hampir dimulai. Ia harus bertindak cepat sebelum semua orang meninggalkan rumah ini dan menyembunyikan bukti-bukti yang ada. Dengan satu tarikan napas dalam, Rahmat melangkah keluar dari persembunyiannya, menyelinap ke dalam rumah dengan gerakan yang hampir tak terdengar. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tapi ia tidak punya pilihan lain. Setiap detil yang bisa ia peroleh di dalam rumah ini akan sangat berharga. Namun saat ia melangkah ke dalam, perasaan tak nyaman mulai muncul. Rahmat merasa seolah ada sesuatu yang salah. Suara-suara bising yang biasanya terdengar dari dalam rumah tiba-tiba mereda. Itu pertanda bahwa seseorang sudah mulai mendekatinya. Rahmat menyelinap ke ruang tamu, di mana beberapa pria sedang berdiri mengelilingi meja besar. Di atas meja itu tergeletak beberapa dokumen dan paspor, tampaknya milik para calon TKI yang akan segera diberangkatkan. Rahmat mendekat dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membuat suara. Ia harus memotret dokumen-dokumen itu dan segera mengirimnya ke tim intelijen. Namun, saat ia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret, sebuah suara keras datang dari arah belakang. "Siapa itu?" teriak seorang pria. Suaranya menggelegar. Semua mata langsung tertuju pada Rahmat. Itu adalah detik-detik yang sangat menentukan. Rahmat tidak punya waktu untuk panik. Dengan cepat, ia menekan tombol pengirim pesan di ponselnya, mengirim gambar dokumen kepada tim intelijen, lalu segera berlari ke pintu belakang. Para pria yang ada di dalam ruangan mulai berlari mengejar Rahmat, tetapi dengan kecepatan yang sudah dipersiapkan, Rahmat berhasil melompat keluar dari jendela belakang dan berlari menuju gang kecil yang tersembunyi. Namun, tak jauh di belakangnya, Rahmat bisa mendengar suara langkah kaki dan teriakan, semakin dekat. Waktu terus berjalan, dan setiap langkahnya semakin berat. Namun, tepat saat Rahmat hampir terjepit di sudut jalan, tiba-tiba suara tembakan terdengar, memecah kesunyian malam.
SWAT, jangan bergerak. Dengan sigap, tim SWAT muncul dari berbagai sudut, menyerbu rumah itu. Tembakan peringatan menggema di udara, dan dalam sekejap, rumah itu dipenuhi oleh pasukan bersenjata lengkap yang mulai mengamankan lokasi. Rahmat berhenti sejenak, merasakan tangan yang menggigil karena adrenalin yang meluap. Ia berbalik, memastikan tim SWAT telah menguasai situasi. Tindakan yang cepat, penyerbuan yang terkoordinasi dengan baik, akhirnya menghancurkan sindikat yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang. Namun, di dalam hati Rahmat, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ada lebih banyak orang yang harus diselamatkan, lebih banyak jaringan yang harus dibongkar. Sindikat ini sudah terungkap, tapi perang melawan kejahatan ini belum berakhir. Dalam keremangan malam, suara tembakan peringatan SWAT semakin memudar. Rahmat bernafas lega. Sekarang dia bisa merasakan beban berat yang selama ini menekannya sedikit terangkat. Namun, ketegangan masih membekas di wajahnya. Meski tim SWAT sudah menguasai lokasi dan sebagian besar anggota sindikat berhasil ditangkap, rahasia besar masih tersembunyi di balik operasi ini. Sindikat yang dipimpin oleh The Boss, ini adalah ujung dari jaringan yang jauh lebih besar, yang mencakup puluhan orang dan operasi ilegal lintas negara. Rahmat berdiri di tengah jalan, menyaksikan anggota SWAT yang mulai mengamankan setiap sudut rumah. Dari jauh, ia melihat mereka menahan beberapa pria yang berusaha melarikan diri. Para polisi juga mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah ditemukan di ruang tamu, paspor palsu, visa yang sudah dipalsukan, dan surat-surat penting lainnya yang menunjukkan betapa besar skala kejahatan yang terjadi. Sambil berjongkok di sudut jalan, Rahmat membuka ponselnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Di layar ponselnya, tampak pesan dari tim intelijen. Pesan tim intelijen, "Kamu luar biasa, Rahmat. Tapi ini baru permulaan. Kami menemukan lebih banyak lokasi yang terlibat. Ini lebih besar dari yang kita duga." Rahmat membaca pesan itu dengan hati-hati. Kata-kata itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa apa yang baru saja terjadi adalah langkah pertama dalam membuka tabir lebih banyak kejahatan. Sindikat ini jelas bukan hanya beroperasi di satu tempat. Mereka memiliki koneksi yang jauh lebih dalam, jaringan yang tersebar di beberapa kota dan negara. Setiap potongan informasi yang Rahmat dapatkan akan mengarah pada satu tujuan, menggulingkan sindikat yang memperjualbelikan manusia ini. Setelah beberapa saat, Rahmat melihat petugas intelijen yang ia kenal mendekat. Mereka adalah tim yang sudah dilatih untuk menangani situasi semacam ini. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tinggi bernama Anton, menghampiri Rahmat dengan ekspresi serius. "Rahmat, kamu benar-benar luar biasa," kata Anton dengan nada rendah. "Bukti yang kamu kumpulkan sangat penting. Kami akan menggunakan ini untuk melacak lebih banyak anggota sindikat. Tapi ini bukan akhir. Ada lebih banyak yang harus dilakukan." Rahmat mengangguk pelan. Matanya berkilat dengan tekad. "Ini baru permulaan, kan?" Anton menghela napas, menatap Rahmat dalam-dalam. "Betul. Kami menemukan beberapa informasi yang sangat mencurigakan. Ternyata, sindikat ini sudah menyiapkan rencana untuk mengirim lebih banyak orang ke luar negeri dalam waktu dekat. Tujuan mereka bukan hanya Kamboja, tapi juga negara-negara lain yang sulit untuk terdeteksi." Rahmat merasakan kekhawatiran yang mendalam. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Anton menatapnya serius. "Kami akan menggerebek tempat-tempat lain. Kami sudah menyiapkan tim di beberapa lokasi penting yang terkait dengan sindikat ini. Beberapa orang di balik jaringan ini sangat berbahaya, jadi kita harus hati-hati. Kamu harus tetap waspada." Rahmat merasa keputusan ini bukan hanya milik dirinya lagi. Tim intelijen kini bekerja dengan kecepatan yang lebih tinggi, menggerakkan pasukan dan menyusun rencana lebih jauh. Meski Rahmat sudah mendapatkan bukti yang sangat kuat, ia tahu bahwa jaringan sindikat ini sangat rapat dan penuh jebakan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, seakan-akan dunia menunggu ketegangan yang semakin memuncak. Rahmat bergabung dengan tim intelijen yang sudah siap di lokasi. Di sekitar mereka, para pasukan SWAT sudah berkumpul, bersiap untuk melaksanakan penggerebekan. Setiap orang tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir.
Jika kali ini mereka gagal, sindikat ini bisa berkembang lebih besar dan lebih kuat. Namun jika mereka berhasil, maka seluruh jaringan ini akan hancur, dan ribuan orang yang terjebak dalam praktik perdagangan manusia akan mendapatkan kebebasan yang layak mereka dapatkan. Pukul 10 malam. Tim bergerak. Rahmat berada di bagian depan, bersama Anton dan beberapa anggota intelijen lainnya. Mereka menyelinap menuju lokasi pertama, sebuah rumah yang tampaknya tak terpakai, terletak di sebuah gang sempit yang hanya bisa diakses dengan kendaraan kecil. Begitu mereka sampai di depan pintu rumah, mereka membentuk formasi, siap untuk masuk dengan cepat. Rahmat merasakan ketegangan di sekelilingnya, namun ia juga merasa yakin. Ini adalah momen yang telah ditunggunya lama, momen untuk menuntaskan semua ini. 3, 2, 1. Anton memberi isyarat. Pintu rumah dihancurkan dengan cepat. Suara tembakan dan teriakan menggema di udara. Para anggota sindikat yang ada di dalam rumah tampak terkejut. Tetapi mereka tidak bisa melawan kekuatan tim SWAT yang sudah sangat terlatih. Satu persatu, anggota sindikat ditangkap dan dibawa keluar dari rumah. Namun, Rahmat tahu ini baru bagian dari operasi besar. Sebagian besar anggota sindikat yang lebih berbahaya kemungkinan ada di lokasi lain, di tempat-tempat yang lebih tersembunyi. Malam itu, mereka berhasil menggerebek 3 lokasi utama sindikat, menemukan lebih banyak dokumen, serta calon TKI yang masih disembunyikan. Polisi juga menemukan jaringan penghubung yang beroperasi di beberapa kota besar, yang mengarahkan mereka ke beberapa dalang besar di balik jaringan ini. Rahmat dan tim intelijen bekerja tanpa henti, hingga akhirnya pagi mulai menyingsing. Puncak dari operasi ini adalah ketika mereka berhasil menangkap kepala sindikat yang sebenarnya, seorang pria berinisial D, yang memiliki jaringan luas di beberapa negara. Pria ini, yang dikenal sangat berbahaya dan licik, ternyata telah bersembunyi selama bertahun-tahun, mengatur segala hal dari balik layar. Saat fajar tiba, Rahmat berdiri di luar, menatap ke arah rumah yang baru saja digeledah. Pagi itu, ia merasakan kepuasan yang luar biasa, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Meskipun sindikat ini sudah dihancurkan, ia tahu bahwa banyak orang yang telah terluka dalam perjalanan panjang ini. Para calon TKI yang sudah diselamatkan, meskipun mereka bebas, harus menghadapi kenyataan pahit dari perjalanan hidup yang telah mereka jalani. Rahmat berpaling ke Anton, yang juga tampak lelah namun puas dengan hasil kerja keras mereka. Kita berhasil. Tapi, Rahmat berhenti sejenak. Banyak orang yang terluka. Ini belum berakhir, kan? Anton mengangguk. Benar. Kejahatan seperti ini tidak akan pernah hilang begitu saja. Tapi kita baru saja menghentikan satu aliran besar. Kita sudah menyelamatkan banyak nyawa. Itu yang penting. Rahmat menatap matahari yang mulai terbit di Cakrawala. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa ada harapan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tapi kemenangan malam itu memberi sedikit cahaya di tengah kegelapan. Matahari yang baru saja terbit memancarkan sinar keemasan ke seluruh kota, tapi bagi Rahmat, pagi itu terasa penuh dengan bayangan. Meski sindikat besar yang telah memperjualbelikan manusia berhasil dihancurkan, dan banyak korban yang akhirnya diselamatkan, hatinya masih terasa kosong. Pekerjaan yang telah dilakukan malam itu memang luar biasa. Tim SWAT, intelijen, dan semua pihak yang terlibat berhasil menggulingkan sebuah jaringan kriminal internasional yang sangat berbahaya. Namun, dalam benaknya masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Apakah ini benar-benar akhir? Rahmat berjalan pelan di sepanjang trotoar. Matanya terfokus pada layar ponselnya yang menampilkan berbagai pesan dan laporan. Ia melihat sebuah berita baru yang muncul di aplikasi berita. Sindikat perdagangan manusia internasional berhasil dihancurkan. Operasi besar-besaran gagal mengirim ribuan pekerja ilegal ke luar negeri. Artikel itu merinci operasi yang baru saja dilakukan, dengan foto tim SWAT yang menggiring tersangka ke mobil van hitam, dan laporan resmi yang menyebutkan bahwa ribuan calon TKI ilegal telah diselamatkan. Semua itu adalah pencapaian besar. Namun, di mata Rahmat, ada sesuatu yang hilang dalam kemenangan ini. Dia berhenti sejenak, melihat-lihat sekitar. Kota ini terasa lebih sepi daripada biasanya.
Sebagian orang mungkin tidak akan pernah tahu tentang apa yang terjadi malam itu. Mereka hanya akan melihat berita di layar kaca, tetapi tidak memahami betapa banyaknya kehidupan yang telah dirusak, betapa dalamnya jaringan itu, dan betapa banyaknya korban yang masih tersembunyi di balik bayang-bayang. Rahmat duduk di sebuah bangku taman yang sunyi, menatap langit yang mulai cerah. Ia teringat pada wajah-wajah yang ia lihat semalam, para calon TKI yang diselamatkan dari tangan sindikat. Sebagian dari mereka masih bingung, bertanya-tanya mengapa mereka harus melalui penderitaan yang begitu lama. Beberapa menangis lega, beberapa malah bingung, karena tak tahu kemana mereka harus pergi setelah diselamatkan. Kehidupan mereka yang sudah hancur begitu lama, harus dimulai lagi dari titik nol. Tetapi ada satu hal yang masih mengusik pikirannya, satu wajah yang tak bisa ia lupakan. The Boss, pemimpin sindikat itu, yang berhasil ditangkap bersama anak buahnya. Rahmat tahu, meski mereka telah mengamankan banyak orang dan menemukan banyak dokumen penting, masih ada banyak informasi yang belum mereka gali. The Boss mungkin sudah tertangkap, tapi jaringan ini belum sepenuhnya musnah. Saat Rahmat mulai merenung lebih dalam, ponselnya bergetar, membawanya kembali ke kenyataan. Anton mengirim pesan. Pesan Anton, ada yang lebih besar. Kami baru saja memeriksa dokumen dari The Boss. Sindikat ini beroperasi jauh lebih lama dan lebih besar dari yang kita duga. Mereka memiliki jaringan di negara-negara lain, dan beberapa tokoh kunci masih bebas. Kita belum selesai. Rahmat merasa tubuhnya seperti diserang oleh arus listrik. Masih ada yang bebas? Ia tahu ini bukan akhir. Ini hanya permulaan. Sindikat yang berhasil dihancurkan semalam hanyalah bagian kecil dari jaringan internasional yang mengerikan. Misi yang baru saja ia jalani, meski sukses, ternyata tidak menuntaskan akar permasalahan yang ada. Jaringan ini jauh lebih luas dari yang pernah mereka bayangkan. Dengan langkah yang lebih mantap, Rahmat kembali berjalan menuju markas intelijen. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan gambaran wajah para korban yang masih ada di luar sana, yang mungkin belum tahu bahwa mereka terancam oleh jaringan yang jauh lebih besar. Beberapa bulan kemudian, Rahmat kembali melakukan perjalanan keluar kota untuk menindaklanjuti jejak yang ditemukan setelah penggerebekan. Tim intelijen yang ia pimpin kini semakin berkembang, dengan anggota baru yang terus bergabung untuk membongkar jaringan perdagangan manusia yang lebih besar. Di tengah jalanan yang ramai, Rahmat tiba di sebuah rumah yang sudah lama menjadi target. Tim SWAT kembali bergerak dengan cermat, menuntaskan misi yang belum selesai. Kali ini, mereka tidak hanya mencari bukti, tetapi juga mencoba menyelamatkan lebih banyak korban yang tersembunyi dalam kegelapan jaringan itu. Semakin banyak orang yang terungkap, semakin besar harapan bahwa perdagangan manusia ini bisa dihentikan sepenuhnya. Namun, di balik setiap penyelamatan, Rahmat tahu bahwa perang ini belum selesai. Jaringan ini bukan hanya tentang satu sindikat atau satu pengiriman. Ini adalah pertempuran melawan sistem yang sudah lama berakar kuat, yang terus berkembang di bawah permukaan. Setiap kali satu jaringan dihancurkan, jaringan lain bisa muncul, lebih canggih dan lebih berbahaya. Dengan keteguhan yang semakin kuat, Rahmat tahu bahwa apa yang dia lakukan bukan hanya pekerjaan. Ini adalah perjuangan hidup dan mati untuk orang-orang yang tak pernah tahu siapa yang akan menyelamatkan mereka. Dan meskipun dia sudah menyelamatkan banyak orang, masih banyak lagi yang harus diselamatkan. Pagi itu, di bawah langit biru yang cerah, Rahmat berjalan maju, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Perjuangan ini belum berakhir, dan ia akan terus berjuang hingga kejahatan ini benar-benar musnah. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.